Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan anugerah yang masih senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi yang kita cintai, yang kita teladani dan yang kita harapkan syafaat beliau di hari kemudian. Nabiyuna wa sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau serta seluruh para tabi'in wa atba'it tabi'in dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang sirah Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masih pada pembahasan kita tentang perang Uhud. Ya. Setelah kedua belah pihak, masing-masing pasukan Rasulullah dan pasukan orang musyrikin mempersiapkan pasukan mereka masing-masing, mengatur shaf atau barisan pasukan mereka masing-masing. Maka terjadilah sebelum pertempuran terbuka itu munawarat siyasiyah min qibali Quraisy. Ya, munawarat siyasiyah min qibali Quraisy. Kita baca dulu kitabnya. Munawarat siyasiyah min qibali Quraisy. Wa qubayla nushubil ma'rakati hawalat Quraisy iqa'al furqati wan niza'i dakhila sufufil muslimin. Faqad arsala Abu Sufyan ilal ansar yaqulu lahum khallu bainana wa baina ibni ammina fanansarifu ankum fala hajata lana ila qitalikum. Ya. Walakin aina hadhihi almuhawalatu amama al-iman alladhi la taqumu lahu al-jiyal la taqumu lahu al-jibal. Faqad radda alayhi al-ansaru raddan anifan wa asma'uhu ma yakrah wa qarabat sa'atus safr wa tadanat al-fi'atan faqamat Quraisy bimuhawalatin ukhra li nafsil gharb faqad kharaja ilaihim umail kha'in atau amilun kha'inun yusamma Abu Amir al-Fasiq wasmuhu Abdu Amr bin Saifi wa kana yusamma ar-rahib fasammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fasiqa wa kana ra'sal ausi fil jahiliyah falamma jaa al-islamu syaraqa bihi wa jahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil adawah fa kharaja minal madinah wa dhahaba ila Quraisy yu'libuhum ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yahudduhum ala qitalihi wa wa'adahum bi anna qaumahu idza ra'awhu ata'uhu wa malu ma'ahu. Fakana awwala man kharaja ilal muslimin fil ahabish wa abdani ahli Makkah. Fanada qaumahu wa ta'arrafa alaihim wa qala ya ma'syaral aus ana Abu Amir. Faqalu la an'amallahu bika ainan ya fasiq. Faqala laqad asaba qaumi ba'di syarr. Walamma bada al-qital qatalahum qitalan syadidan
wa radahahum bil hijarah. Wa hakadha fashalat Quraisy fi muhawalatiha ats-tsaniyati lit-tafriqi baina sufufi ahli al-iman. Wa yadullu amaluhum hadha ala ma kana yusaytiru alaihim min khawfil muslimina wa haibatihim ma'a kathratihim wa tafuquhum fil adadi wal uddah. Ya. Jadi munawarat siyasiyah min qibali Quraisy artinya konspirasi politik, ya. Konspirasi politik yang dilakukan oleh kaum Quraisy, ya, sebelum terjadinya pertempuran. Ya. Kita baca, kita terjemahkan. Ya. Wa qubaila nusyubil ma'rakah artinya beberapa saat sebelum terjadinya perang. Ya, artinya sudah dekat sekali dengan pertempuran yang terbuka itu. Ya. Tapi Quraisy masih melakukan sebuah siasat atau konspirasi. Mereka atau Quraisy mencoba atau berusaha membuat pasukan kaum muslimin terpecah. Ya. Hawalat iqa'al furqah wan niza'. Mereka berusaha untuk menyebabkan terjadinya perpecahan dan pertengkaran atau perpecahan, dan al-furqah itu artinya apa? Perpecahan, ya. An-niza' itu pertengkaran. Dan di dalam barisan kaum muslimin. Bagaimana caranya? Mereka menggunakan cara, ya, Abu Sufyan mengutus kepada kaum Ansor, utusan tentunya. Ya. Jadi Abu Sufyan melihat kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini harus dipecahkan, ya. Harus dipisahkan atau harus dicerai-beraikan. Maka dia menulis surat dan mengutus seorang utusan. Nah, isinya apa? Dia bilang, khallu bainana wa baina ibni ammina. Ya. Fanansarifu ankum. Bilang, biarkan urusan kami ini dengan urusan ibni ammina. Ibni ammina itu artinya sepupu. Ya. Jadi Abu Sufyan, karena memang Abu Sufyan dan Nabi SAW masih ada hubungan kerabat. Ya. Istilahnya sepupu jauh. Ya. Maka Abu Sufyan mengatakan, biarkan kami atau orang Quraisy urusan kami ini dengan sepupu kami orang-orang Muhajirin. Ya. Dan kalian tidak usah ikut campur. Khallu itu artinya biarkan. Ya. Fanansarifu ankum. Kalau kalian membiarkan kami menyelesaikan urusan dengan sepupu kami, maka kami tidak akan mengutak-atik kalian. Ya. Kami akan pergi dari kalian. Fala hajata lana ila qitalikum, karena kami tidak punya kepentingan untuk memerangi kalian. Jadi Abu Sufyan mengatakan kepada orang Ansar, dia bilang, kami sebenarnya tidak punya kepentingan memerangi kalian karena tidak ada hubungannya. Ya. Ini urusan kami dan orang Muhajirin saja. Ya. Nah, tujuannya apa? Supaya kaum Ansar tidak ikut perang. Ya. Kalau perhitungannya Abu Sufyan, kalau kaum Ansar tidak ikut perang, otomatis Nabi tinggal sedikit dia punya pasukan. Ya. Tadi kan awalnya Abdullah bin Ubay bergabung 300, tapi 300 pulang. Ya, tinggal 700 orang. Ya. Nah, kalau kaum Ansar pergi lagi, ya, maka Nabi tinggal mungkin cuma 300-an orang. Nah, 300-an orang lawan 3.000, ya. Selesai sudah urusan. Di atas catatan manusia, di atas kertas. Ya. Maka Abu Sufyan mencoba merayu kaum Ansar supaya tidak ikut berperang. Akan tetapi, aina hadhil muhawalah amamal iman. Tapi usaha ini tidak ada manfaatnya bila berhadapan dengan orang yang beriman. Alladzi la taqumu lahul jibal.
Yang imannya orang-orang Ansar itu tidak tidak bisa ditandingi bahkan oleh kekuatan gunung sekalipun. Ya. Maka orang-orang Ansar menjawab rayuannya Abu Sufyan itu dengan jawaban yang sangat keras yang membuat mereka panas. Ya. Jadi orang-orang Ansar menolak mentah-mentah itu tawaran. Bilang, kami ini sudah beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami sudah berjanji, sudah berbaiat. Ya. Apapun yang terjadi kami akan bersama Nabi. Ya. Ini bukan urusan antara Aus, orang Muhajirin dan Ansar, orang Quraisy, tidak. Ini urusan antara orang beriman dan orang yang tidak beriman. Ya. Urusan antara orang yang beriman dan orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang kafir. Urusan antara kami yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kalian yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Bahkan urusan antara orang yang membela Nabi dan orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami sekarang, kata Ansar ini, tidak ada lagi Muhajirin dan Ansar di sini, semuanya satu. Ya. Semuanya satu. Tidak bisa dipecah belah. Ya. Maka jawaban itu membuat mereka pun panas, tambah panas. Ya. Akan tetapi Abu Sufyan tidak kehabisan akal. Dia tetap ingin membuat pecah kaum muslimin. Ya. Maka ketika semakin dekat jarak antara dua pasukan, ya, makin dekat jarak antara dua pasukan, Abu Sufyan melancarkan lagi siasat yang kedua. Ya. Siasat yang kedua, dia memberikan umpan, ya, seperti orang memancing. Diberikan umpan dengan seorang amilun kha'in. Ya, amil itu artinya apa ya? Amil itu hanya pekerja. Artinya, kalau bahasa kita sekarang jongos. Ya. Apa itu jongos? Nah, istilahnya jongos. Kalau jongos itu bahasa kita apa? Jongos, paham jongos nggak? Ya, jongos itu seperti apa ya bahasanya? Budak lah, ya, sejenis budak gitu. Tapi dia ini dianggap jongos. Hah? Seperti kalau penjajah pakai bangsa kita untuk melawan kita, apa namanya? Ya, pengkhianat gitu ya. Ya, seorang amilun kha'in. Ya. Dia ini orang Madinah, ya. Tapi dia fasik. Ya. Namanya Abu Amir. Ya. Ismuhu, dia dikenal dengan Abu Amir. Nama aslinya Abdu Amr bin Saifi. Ya. Dan dia ini orang Ansar, orang Madinah, ya, bukan Ansar, orang Madinah. Ya. Termasuk kaum munafiqin. Ya. Dan dia dulu disebut sebagai ar-rahib. Ar-rahib itu ahli ibadah. Ya. Tapi Rasulullah menamainya dengan al-fasiq. Ya. Rasulullah namai orang tersebut dengan al-fasiq. Wa kana ra'sal ausi fil jahiliyah. Ya. Jadi dia ini teman-temannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Dia adalah orang atau tokoh pada kaum Aus ketika jahiliyah. Ya. Jadi dia ini sama dengan Abdullah bin Ubay. Ya, ketika Islam masuk ke Madinah, ya, dia tidak suka. Kenapa? Karena kedudukannya terancam. Ya, kedudukannya terancam oleh Rasulullah SAW. Ya, karena dia sudah ditokohkan. Nah, ini biasanya begitu kalau para tokoh itu yang sudah ditokohkan masyarakat, kemudian dia merasa terancam dengan datangnya orang yang baru. Nah, itu yang biasa membuat membuat perjalanan perjuangan menjadi banyak tentangannya. Ya. Ya, orang-orang yang sudah ditokohkan seperti ini kemudian tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, biasanya menjadi penghalang. Ya, bahkan penghalang yang berpengaruh. Ya, termasuk seperti Abu Amir ini. Ya. Tapi dia beda dengan Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay dia tidak suka sama Nabi, tapi dia tetap di Madinah. Ya, dia pura-pura beriman.
Ya, pura-pura menjadi pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga selalu membuat kekacauan. Tapi kalau Abu Amir ini, dia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah atau pindah ke Madinah ketika hijrah, ya, dia menampakkan dia punya permusuhan. Ya, kalau Abdullah bin Ubay kan dia tidak tampakkan permusuhannya. Ya, di depan dia bermuka manis, ya, di belakang beda. Ya. Tapi kalau Abu Amir jelas dia punya permusuhan. Ya. Bahkan fakharaja minal Madinah, bahkan dia keluar dari Madinah. Ya. Dia pergi dari Madinah wa dhahaba ila Quraisy. Ya. Wa dhahaba ila Quraisy. Dia pergi ke Mekah, dia pindah ke Mekah. Ya. Dia pindah ke Mekah karena sama-sama orang musyrik. Ya. Dan di Mekah apa kerjaannya Abu Amir ini? Abu Amir ini kerjaannya itu mengompori. Ya, jadi provokator bagi orang-orang musyrik. Ya. Dan dia senantiasa memberikan semangat kepada orang-orang Quraisy untuk memerangi Rasulullah dan kaum muslimin. Ya. Dan dia berjanji kepada kaum Quraisy, ya, saya ini orang Madinah katanya. Ya. Kalau saya tokoh katanya, dan saya tokoh di Madinah, di kaum Aus. Kalau saya dilihat sama orang Aus, pasti mereka ikut sama saya. Ya. Jadi dia dia provokasi Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Dia bilang serang saja itu Muhammad, ya, dan kaum muslimin. Nanti saya bantu. Ya. Dan nanti kalau kalian mau pergi berperang memerangi Muhammad dan umatnya, nanti saya ikut di pasukan kalian. Ya. Nah, nanti kalau saya dilihat oleh orang-orang Madinah, pasti mereka ikut saya. Kan? Ya. Kenapa? Karena saya ini tokoh, dia bilang. Ya, saya ini tokoh kaum Aus. Ya, apa katanya? Wa wa'adahum bi anna qauma idza ra'ahu ata'uhu wa malu ma'ahu. Ya. Dan artinya dia menjanjikan kepada Abu Sufyan, kalau kaumku melihat sama saya, pasti mereka ikut sama saya dan mereka pasti keluar dari pasukannya Muhammad. Mereka pasti ikut sama saya. Ya. Nah, ini yang dijadikan sebagai senjata oleh Abu Sufyan. Maka ketika makin dekat pasukan kaum muslimin dan orang-orang Quraisy, ya, Abu Sufyan menyuruh Abu Amir ini keluar dari dalam pasukan. Ya. Fakana awwala man kharaja ilal muslimin fil ahabish wa abdani ahli Makkah. Ya. Maka dia ini orang yang pertama keluar dari pasukan atau yang pertama maju. Ya. Bersama apa? Bersama al-ahabish. Ya. Karena pasukannya Quraisy itu kan beberapa lapis. Lapisan pertama itu orang-orang Habasyi, ya, dan para budak. Ya. Dan Abu Amir ikut di barisan itu, barisan pertama keluar atau pertama maju. Tujuannya apa? Supaya ketika dia menampakkan diri, orang Aus orang Aus tidak jadi ikut perang bersama Nabi. Orang Aus ikut memihak kepada mereka. Nah, itu perhitungannya. Ya. Fanada qaumahu wa ta'arrafa alaihim. Maka ketika dia sudah dekat dengan pasukan kaum muslimin, dia menyeru kepada kaumnya, itu kepada kaum Aus. Ya. Apa katanya? Ya ma'syaral Aus, ana Abu Amir. Ya. Hai orang-orang Aus, saya ini Abu Amir. Ya. Penghulu kalian, atau tokoh kalian, atau orang yang kalian hormati. Ya. Jadi dia, menurut perhitungannya dia, kalau dia bilang begitu, orang Aus akan balik, ya, memihak kepada orang musyrikin. Ya, tapi ternyata strategi ini juga tidak mempan. Ya, tidak mempan. Orang Aus balas, faqalu la an'amallahu bika ainan ya fasiq. Ya. Mereka mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak memberikan kepadamu nikmat. Ya. Tidak membuat matamu tidak membuat matamu kalau qurratu ain itu apa? Penyejuk mata, ya. Semoga Allah tidak menyejukkan matamu. Artinya, apa yang kamu lihat sekarang bukan seperti apa yang kamu harapkan. Ya.
Ya fasik, hai orang fasik. Mereka mengatakan hai orang fasik. Ya. Jadi orang-orang Aus membalas itu seruannya Abu Amir dan mengatakan kamu tidak bisa. Apa yang kamu harapkan tidak kamu dapatkan sekarang. Ya. Matamu tidak akan mungkin sejuk melihat kami. Ya. Bahkan mungkin akan panas. Ya fasik. Maka dia mengatakan laqad asaba qaumi ba'di syarrun. Ya. Dia mengatakan, tidak sesuai dengan harapan. Dia bilang, kaumku akan ditimpa keburukan setelah ini. Ya, padahal dia yang ditimpa keburukan. Jadi ini usaha terakhir. Usaha terakhir yang dilakukan Abu Sufyan untuk memecah belah pasukan kaum muslimin. Ya, dengan tujuan agar mereka berkurang. Ya, dan kalau berselisih tentu mentalnya juga akan turun. Ya, namanya orang perang. Ya, orang perang itu kan segala macam cara dilakukan supaya musuh kalah. Ya. Kalau sudah kalah mentalnya berarti gampang untuk ditaklukkan. Ya, gampang untuk dikalahkan. Walamma badal qital qatalahum qitalan syadidan wa radakhahum bil hijarah. Ya. Maka setelah terjadi pertempuran, ya, Abu Amir ini memerangi kaumnya sendiri. Ya, dan dia termasuk orang yang paling bersemangat berperang. Waradakhahum bil hijarah, dan dia melempari orang-orang Aus dengan batu. Ya. Nah, ini orang fasik. Dan seperti itu akhirnya usaha Abu Sufyan untuk memecah belah kaum muslimin dan barisan orang-orang yang beriman tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Dan juga hal ini tidak membuat kaum muslimin menjadi ciut. Ya. Tidak membuat kaum muslimin menjadi takut. Bahkan semakin kelihatan mereka berwibawa. Ya. Haibah. Ya. Ada haibah yang diperlihatkan oleh kaum muslimin kepada orang-orang Quraisy. Ya. Padahal dari sisi jumlah kaum muslimin sangat jauh kalah. Bayangkan dari 700 personel kaum muslimin melawan 3.000 personel kaum Quraisy yang terdiri dari berbagai macam lapisan. Ya, lapisan pertama adalah orang Ahabish, kemudian budak-budak, ya, kemudian pasukan berkuda, ya, sampai ke jantung pasukannya ada Abu Sufyan, kemudian di belakang ada perempuan-perempuan, ya, pasukan wanita. Ya. Tapi semuanya itu tidak berdampak, ya, tidak menakutkan bagi kaum muslimin. Ya. Kemudian juhudu niswati Quraisy fit tahmis. Ya. Wa qamat niswatu Quraisy binasibihinna minal musyarakati fil ma'rakah. Taquduhunna Hindun bintu Utbata zawjatu Abi Sufyan. Fakunna yatajawalna fis sufuf wa yadribna bid-dufuf yastanhadna rijal wa yuharridna 'alal qital wa yuthirna hafaidhal abtal wa yuharrikna masyair ahli ta'ani wad-darabi wan nidal fataratan yukhatibna ahlal liwa'i. Ya. Dan pasukan yang terakhir ini, pasukan perempuan ini, ya, mereka pun ikut memberikan atau menunjukkan perannya. Bagaimana caranya? Mereka bertugas untuk memberikan semangat. Nasibin fil ma'rakah taquduhun, dan pasukan perempuan atau brigade perempuannya dipimpin oleh Hindun bintu Utbah. Ya, Hindun bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan dan anaknya Utbah bin Rabi'ah. Pasukan panglima Quraisy yang tewas di perang Badar. Ya, dan dia datang ke Uhud memang untuk balas dendam. Ya. Karena dia kehilangan ayahnya dan juga pamannya Syaibah bin Rabi'ah dan salah satu saudaranya. Ya. Maka dia senantiasa mengajak kaum wanita untuk yatajawalna fis sufuf.
Mereka seperti berpatroli di semua saf orang-orang Quraisy. Ya. Jadi mereka jalan sambil apa? Sambil memukul duf, memukul rebana. Ya. Jadi mereka punya tugas itu untuk memberikan semangat. Ya. Memberikan semangat kepada pasukan Quraisy yang laki-laki dan mendorong mereka untuk berperang. Ya. Dan mereka pun mengungkapkan syair-syair. Fataratan yukhatibna ahlal liwa. Waiha bani Abdiddar. Waiha humatal adbar. Darban bikulli battar. Ya. Apa katanya? Hai Bani Abdiddar. Ini orang Bani Abdiddar yang kita sebutkan kemarin adalah orang yang atau bani atau kabilah yang bertugas membawa bendera. Ya. Dan itu sudah disebutkan bahwa Bani Abdiddar tugas mereka membawa bendera setiap peperangan kaum Quraisy. Karena itu sudah turun temurun. Waiha humatal adbar. Ya. Wahai orang-orang yang humatul adbar, orang-orang yang humat itu penjaga, ya. Pasukan penjaga bagian belakang. Dorban bikulli battar. Ya. Hendaklah kalian memukul musuh dengan pukulan yang mematikan. Ya. Jadi kalau ada musuh jangan tinggal diam. Ya, serang mereka. Ya. Jadi mereka diberikan semangat seperti itu. Wa taratan yu'azzizna qaumahunna 'alal qitali wa yanshudna. Ya. Dan kadang-kadang mereka memberikan bernasyid. Bernasyid ini artinya mereka bersyair, ya. Kalau istilah kita sekarang lagu-lagu lagu-lagu kebangsaan, ya. Apa namanya itu? Kalau orang berperang ada lagu-lagunya itu. Lagu perjuangan, ya. Mereka menyanyikan lagu-lagu perjuangan, ya. Syair-syair perjuangan. Apa katanya? In taqbalu nu'aniqu wa nafrushu an-namariqa. Au tudbiru nufariqu firaqu ghairi wamiqi. Ya. Kalau kalian maju perang, ya, dengan semangat, kami akan memeluk kalian. Dan kami akan menyiapkan nanti kalau sudah selesai perang, kami akan siapkan Kami akan siapkan ranjang-ranjang yang indah. Ya. Tapi kalau kalian mundur, lari dari perang, ya, kami akan menceraikan kalian. Ya. Dan itulah yang diinginkan oleh Hindun. Ya. Jadi semua perempuan-perempuan itu berjanji kepada suaminya, kalau kalian menang nanti kita akan sambut dengan kita akan sambut dengan sambutan yang mewah. Ya, kita akan bersenang-senang dan sebagainya. Tapi kalau kalian berani lari dari perang ini, ya, maka sudah. Kalau kalian pulang, tidak ada kalian disambut. Ya. Bahkan mungkin istrinya sudah tidak mau menganggap dia sebagai suaminya lagi. Ya. Jadi begitulah. Jadi semua berperan orang-orang Quraisy. Ya, semuanya karena apa? Saking semangatnya mereka ingin memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu terjadi sebelum pertempuran terbuka. Maka terjadilah wuqudul ma'rakah. Wa taqarabal jam'an wa tadanat al-fi'atan wa bada'at marahil qital. Wa kana awwala waqudil ma'rakah hamilu liwa'il musyrikin Talhah bin Abi Talhah al-Abdari. Wa kana min ashja'i fursani Quraisy yusammihil muslimun kabshul katibah. Ya. Kharaja wa huwa rakibun ala jamal yad'u ila al-mubarazah. Fa ahjama 'inda an-nasi li farati syaja'atihi. Walakin taqaddama ilaihi Zubair wa lam yumhilhu bal wathaba ilaihi wathbat al-Laits hatta sara ma'ahu ala jamalihi. Thumma iqtahama bil ard fa alqahu anhu
wa dhabahahu bisayfihi. Wa ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam hadha as-sira' ar-ra'i fakabbara wa kabbara al-muslimin wa kabbara al-muslimun wa athna 'ala Zubair wa qala fi haqqi inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawari az-Zubair. Dan biasa perang zaman dulu sebelum pertempuran terbuka ada mubarazah dulu. Ya, mubarazah ternyata pertempuran satu lawan satu, duel. Ya. Ketika telah dekat kedua pasukan, ya, dan sudah saling melihat ini, maka mulailah marahil kitab. Mulailah pertempuran, dan pertempuran itu diawali dengan duel. Ya. Dan orang yang pertama dari Quraisy yang maju adalah salah seorang yang bernama Talhah bin Abi Talhah al-Abdari. Ya. Hamilul liwa'il musyrikin. Salah seorang yang membawa bendera dari kaum musyrikin. Dan dia ini termasuk orang yang paling berani. Min asja'i fursani Quraisy. Ya. Jadi, dan dia fursan. Fursan itu penunggang kuda. Ya, pasukan penunggang kuda. Ya. Kalau sekarang itu istilahnya pasukan kavaleri. Ya. Pasukan kavaleri, penunggang kuda. Ya. Orang-orang kaum muslimin menamanya dengan Kabshul Katibah. Ya. Kabash al-Katibah. Kabash itu apa? Ya. Kabshul Katibah itu kambing jantan. Kabash itu kambing jantan. Ya, kambing jantan itu simbol, ya. Simbol pemberani. Ya. Dia keluar dan maju dengan mengendarai unta. Dia pakai unta dia ini sekarang. Tidak pakai kuda, dia pakai unta. Kemudian dia menantang untuk bermubarazah. Maka tantangannya dijawab oleh Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Zubair maju dan dia tidak memberikan kesempatan kepada Talhah bin Abi Talhah al-Abdari ini, ya. Walam yumhilhu bal wathaba ilaihi wathbatal laif. Ya. Dia tidak memberikan kesempatan kepada Talhah, bahkan dia wathaba ilaihi. Dia menyerang Talhah itu dengan wathbatal laif. Ya. Seperti seekor singa. Ya, al-laif itu singa. Ya. Hatta shara ma'ahu ala jamalihi. Sampai-sampai Zubair itu saking tidak disangka-sangkanya, dia langsung bisa naik ke untanya Talhah ini. Ya. Entah bagaimana caranya. Ya, dengan jurus apa tuh? Ya. Pokoknya dia pakai semua DP jurus sampai dia bisa naik ke untanya Talhah. Tsumma iqtahama bil arda. Ya. Kemudian dia tarik, si Talhah ini tarik, dia jatuhkan ke tanah. Jadi dia sergap begitu, diterkam, ya. Dia terkam seperti seekor singa menerkam mangsanya. Ya. Singa menerkam mangsanya bacanya dari mana? Dari belakang. Ya. Kalau bahasa kita dia langsung dia kelo. Ya. Dia kelo baru dia banting. Ya. Fa'alqahu anhu. Ya. Maka dia banting dan dia jatuhkan dari jamalnya itu, dari untanya itu. Wa dzabahahu bisayfihi. Kemudian apa artinya dzabah? Sembelih. Dia sembelih dengan pedangnya, ya. Jadi ini Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ketika melihat duel yang as-sira' ar-ra'i', duel yang luar biasa, duel yang dahsyat. Fakabbara wa kabbaral muslimun. Maka mereka pun bertakbir, ya, karena Az-Zubair menang. Wa athna ala Zubair, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Zubair, dan disinilah beliau mensabdakan sabda beliau yang terkenal, ya. Inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawari Az-Zubair. Ya. Sesungguhnya setiap nabi itu punya hawari. Ya. Hawari itu artinya apa? Hawari itu artinya seperti kalau istilah sekarang apa? Pasukan pengaman. Ya. Pasukan pengaman yang senantiasa atau
ajudan ya, yang senantiasa melindungi Nabi dan Rasul. Ya, namanya hawari. Ya, ajudan terdekat. Ya, pengaman terdekat. Ya, kalau istilah sekarang mungkin pas pampresnya itu. Ya, pasukan pengamanan presiden. Ya, orang ring 1. Ya. Rasul mengatakan setiap nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang melindungi dia dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Wa hawari Zubair, Az-Zubair. Ya. Dan kalau saya punya ajudan, ya, pasukan khusus. Ya. Saya punya pasukan khusus kata Nabi itu Zubair. Satu orang itu saja. Ya. Makanya Az-Zubair bin Al-Awwam punya gelar Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu gelarnya beliau. Ya, Hawari Rasul. Ya, kalau Hudzaifah itu kan sahibu sirri Rasul. Ya, orang yang menjadi pemegang rahasia Nabi. Ya. Kalau Az-Zubair bin Al-Awwam diberikan gelar Hawari. Ya, Hawari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Nah, itu yang terjadi pertama. Tsumma indala'at niranul ma'rakah washtaddal qitalu bainal fariqain fi kulli nuqtatin min nuqatil maidan. Wa kana thaqlal ma'rakati yaduru hawla liwa'il musyrikin. Faqad ta'aqaba Banu Abdiddar li hamlil liwa'i ba'da qatli qaidihim Talhah bin Abi Talhah fa hamalahu akhuhu Abu Syaibah Utsman bin Abi Talhah wa taqaddama lil qital wa huwa yaqul inna ala ahli liwa'i haqqan an takhdaba as-sa'data aw tandaqa. Ya. Fa hamala alaihi Hamzah bin Abdul Muttalib fa darabahu ala atiqihi darbatan batarat yadahu ma'a katifihi hatta wasalat ila surratihi fa banat ri'atahu. Thumma rafa'a al-liwa' Abu Sa'ad bin Abi Talhah faramahu Sa'd bin Abi Waqqas bisahmin asaba hanjaratihi fa'adla lisanahu wa mata lihinihi wa qila bal kharaja Abu Sa'ad yad'u ila al-buraz fataqaddama ilayhi Ali bin Abi Talib fakhtalafa darbatain fadarabahu Aliyun faqatalahu. Thumma rafa'a al-liwa'a Musafi ibn Abi Talhah faramahu Asim bin Thabit ibni Abil Aqlah bisahmin faqatalahu. Fahamala liwa' ba'dahu akhuhu Kilab bin Talhah bin Abi Talhah fanqadha alaihi Az-Zubair bin Al-Awwam wa qatalahu hatta qatalahu. Thumma hamala liwa' akhuhuma Al-Jalas ibn Talhah bin Abi Talhah fata'anahu Talhah bin Ubaidillah ta'natan qadat ala hayati wa qila bal ramahu Asim bin Thabit ibni Abil Aqlah bisahmin faqadha alaihi. Haula'i sittah nafarun min baitin wahid. Baitu Abi Talhah Abdullah bin Utsman bin Abdiddar qutilu jami'an haula liwa'il musyrikin thumma hamalahu min Bani Abdiddar Artah bin Syarahbil faqatalahu Ali bin Abi Talib wa qila Hamzah bin Abdul Muttalib thumma hamalahu Shuraih bin Qarid faqatalahu Qazman wa kana munafiqan qatala mal muslimin hamiyatan la 'anil Islam thumma hamalahu Abu Zaid Amr bin Abd Manaf al-Abdari faqatalahu Qazmani aidan thumma hamalahu waladun li Syurahbil ibni Hashim al-Abdari faqatalahu Qazmani aidan. Fa haula'i asyratu Bani Abdiddar min hamalati liwa ubidu ala an akhirihim wa lam yabqa minhum ahadun yahmilu liwa fataqaddama gulamun lahum habasyiyun ismu Sawab fa hamala liwa wa abda min sunufi syaja'ati wa thabat ma faqa bi mawalihi min hamalati liwa alladhina qutilu qablahu faqad qatala hatta quti'at yadahu fabaraka ala liwa'i bi sadrihi wa unuqi li alla yasqut hatta qutila wa huwa yaqul Allahumma hal u'dzirtu yakni hal u'dzirtu wa ba'da an qutila hadzal gulam Sawab saqata liwa' ala al-ard wa lam yabqa ahadun yahmilhu fabaqa saqitan. Ya. Baik. Jadi setelah Talhah bin Abu Talhah mati, ya, tewas di tangannya Az-Zubair bin Awwam, maka perang pun mulai berkecamuk. Ya. Perang mulai berkecamuk dan semakin
ya, semakin keras, ya, semakin hebat. Ya. Dan setiap titik dari pasukan itu sudah saling menyerang. Ya. Dan yang paling perang yang paling panas atau yang paling dahsyat adalah perang di sekitar pembawa bendera orang-orang musyrikin. Ya. Karena bendera itu sebagai simbol. Ya. Kalau bendera itu sudah jatuh, maka sudah selesai. Artinya sudah tidak ada lagi harapan. Ya. Maka kaum muslimin mengetahui hal tersebut, maka mereka fokus, ada yang fokus ke bendera yang dibawa oleh Bani Abdiddar. Ya. Tadi setelah Thalhah mati, maka orang-orang Bani Abdiddar yang tadi memang mereka itu menjadi pasukan khusus pembawa bendera, menyusul mengambil itu liwa, ya, mengambil itu bendera. Ya, setelah Thalhah, maka diambil oleh akhuhu Abu Syaibah, Uthman bin Abi Talhah. Ya, diambil dan dia sambil bersyair, maju ke depan. Dia mengatakan inna ala ahli liwa'i haqqan. Ya. Sungguhnya orang yang bertugas membawa bendera itu punya kewajiban. Ya. Punya kewajiban. Antakhdaba as-sa'datu aw tandaq. Ya. Kewajibannya adalah memperjuangkan benderanya ini atau dia mati. Ya. Jadi sambil bersyair itu dia maju terus membawa benderanya. Maka melihat hal itu fahamal alaihi Hamzah. Ya. Maka orang tersebut dilawan oleh Hamzah. Fadarabahu ala atiqihi darbatan batirat yadahu ma'a katifi. Ya. Jadi Hamzah melawan orang tersebut, menandinginya, kemudian dia tebaskan pedangnya, menyebabkan tangannya terpisah dari pundaknya. Hatta wasalat ila surratihi. Jadi pedangnya Hamzah itu memutuskan pundaknya ini sampai di pusatnya. Tabelah sampai di pusarnya. Fabanat ri'atuhu. Akhirnya terlihat dia punya ri'ah. Apa itu ri'ah? Paru-paru. Ya, terbelah begitu di badan. Satu kali tebas itu, Masya Allah. Ini Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Makanya disebut dengan Asadullah. Ya. Disebut dengan singanya Allah Azza wa Jalla. Setelah mati ini Uthman bin Abi Talhah diganti oleh saudaranya Abu Sa'id bin Abi Talhah. Ya. Faramahu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Maka setelah Abu Sa'ad mengambil bendera, dia dipanah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas yang kita sebutkan hadisnya tadi pagi. Ya. Dia dipanah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, asaba hanjaratahu fa'adla alisana wa mata lihini. Ya. Dan dia ini penembak ulung. Ya. Jadi dia panah dan panahnya kena di tenggorokan. Ya. Langsung keluar dari lidah. Ya. Langsung mati di situ, tewas dia. Bal qila kharaja Abu Sa'ad yad'u ilal buraz fataqaddama ilaihi Ali. Ini ada dua riwayat tentang Abu Sa'ad ini. Ya. Yang pertama riwayatnya mengatakan bahwa yang memanah dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Riwayat yang kedua mengatakan dia menantang orang untuk duel. Maka dia dilawan oleh Ali bin Abi Thalib. Fakhtalafa darbataini fadarabahu Ali faqatalahu. Ya, baru 2 jurus sudah. Ya. Jadi Ali dengan dia baru duel 2 jurus, langsung Ali kalahkan dan terbunuhlah atau tewaslah dia. Kemudian setelah itu orang keempat, ya, Musafi' bin Talhah bin Abi Talhah. Ini dari keluarga yang sama, dari rumah yang sama, saudara semua. Kemudian dia mengambil bendera itu, faramahu Asim bin Thabit bin Abil Aqla bisahmin. Ya, faqatalah. Dia dipanah oleh Asim bin Thabit bin Abil Aqla sampai tewas. Setelah itu diambil benderanya oleh Kilab bin Talhah bin Abi Talhah. Fanqadda alaihi Zubair bin Al-Awwam wa qatalahu hatta qatalahu. Ya. Maka Zubair maju lagi. Ya. Jadi tadi Zubair yang pertama dia sudah menewaskan satu orang, Talhah bin Abi Talhah. Ya. Jadi dia lihat Kilab bin Talhah
bin Abi Talhah, dia maju lagi. Sampai mereka duel, kemudian berhasil menewaskan. Setelah itu, maju lagi Al-Jallas bin Talhah bin Abi Talhah. Fata'anu Talhah bin Ubaidillah, ta'natan qadat ala hayatihi. Ya. Dia ditikam oleh Talhah bin Ubaidillah, yaitu Al-Jallas ini. Waqila, dan riwayat yang kedua mengatakan bahwa dia dipanah oleh Asim bin Thabit bin Abil Aqla. Nah, ini ada dua riwayat. Dan semua mereka sittatu nafarin min baitin wahid. Baiti Abi Talhah, Abdullah bin Uthman bin Abdiddar. Jadi 6 orang itu saudara semua. Ya, dari rumah yang sama. Yaitu rumahnya Abi Talhah, Abdullah bin Uthman bin Abdiddar. Qutilu jami'an haula liwa'il musyrikin. Ya, mereka semua mati, tewas di sekitar benderanya orang-orang musyrikin. Kemudian datang lagi, karena bendera itu harus tetap berdiri, ya, diganti lagi oleh Artah bin Syurahbil. Mereka punya sepupu. Kalau tadi itu saudara semua, ini sepupunya yang datang. Tapi dari Bani Abdiddar juga. Faqatalahu Ali bin Abi Thalib. Kemudian Syurahbil, Artah bin Syurahbil, ini kemudian ditewaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan juga Hamzah. Kemudian datang Syuraih bin Qarid. Ya. Datang lagi sepupunya yang lain, namanya Syuraih. Kemudian dia dilawan oleh Qazman. Ya. Dan Qazman ini orang munafik. Jadi di dalam pasukan kaum muslimin itu masih ada orang munafik yang tinggal. Ya. Selain yang pulang 300 bersama Abdullah bin Ubay bin Salul, ternyata masih ada satu, namanya Qazman. Ya. Wa kana munafiqan qatala ma'al muslimin hamiyatan la 'anil Islam. Ya. Dia berperang bersama kaum muslimin sebagai hamiyah. Hamiyah itu artinya ingin ingin disebut sebagai pahlawan. Ya, ingin disebut sebagai orang yang pintar berperang. Ya. Tapi dia tidak berperang karena membela kaum muslimin, tidak. Jadi dia punya tujuan lain. Ya. Jadi niatnya beda. Walaupun pasukannya sama, tapi niatnya beda. Ya. Setelah itu, setelah Syuraih ini mati oleh Qazman, diambil lagi benderanya oleh Abu Zaid Amr bin Abdi Manaf al-Abdari. Faqatalahu Qazmani aydan. Ya. Kemudian thumma hamalu waladun li Syurahbil bin Hashim al-Abdari. Faqatalahu Qazmani aydan. Jadi 3 orang yang dibunuh oleh Qazman ini. Ya. Pertama Syuraih bin Qarid, kemudian Amr bin Abdi Manaf, dan kemudian salah seorang anak dari Syurahbil. Ya, jadi saudaranya Arta'ah. Ya, saudaranya Arta'ah bin Syurahbil. Dan 3-tiganya ditewaskan oleh Qazman. Ya. Maka itulah 10 orang dari Bani Abdiddar yang ditugaskan membawa bendera. Ubidu an akhirihim. Walam yabqa minhum ahadun yahmil liwa. Dan 10 orang itu tewas semuanya. Ya. Jadi satu Bani Abdiddar itu, semua anak Bani Abdiddar semuanya tewas di sekitar benderanya orang-orang Quraisy. Fataqaddama ghulamun lahum habasyi. Ya, setelah tidak ada Bani Abdiddar yang bawa bendera karena sudah mati semua, tewas semua oleh kaum muslimin, maka datanglah salah seorang budak mereka dari Habasyah. Ya. Budak mereka bernama Sawab. Ya. Maka dia pun mengambil itu bendera karena dia di pasukan orang-orang Quraisy. Ya. Dan ternyata ini budak ini tidak kalah dengan dia punya majikan-majikan yang 10 tadi itu. Oh, ya. Bahkan lebih hebat dia ini. Ya. Wa abda min sunufi asy-syaja'ah was-sabat ma faqa bi mawalihi min hamalatil liwa. Dan dia memamerkan dia punya keberanian itu, bahkan lebih berani daripada dia punya majikan-majikan tadi yang sudah tewas semua itu. Ya. Faqad qatala hatta quti'at yadahu. Fabaraka 'ala liwa bi sadrihi wa 'unuqihi li'alla yasquta hatta qutil. Ya. Jadi dia menampakkan dia punya keberanian dan dia terus membawa bendera itu sampai-sampai satu-satu dia punya tangan terpotong. Dia pegang dengan tangan kanan, terpotong tangan kanan. Dia pindah tangan kiri, terpotong tangan kiri.
Akhirnya dia pegang itu, dia simpan di dadanya, ya. Dia simpan di dadanya, dia jepit dengan lehernya begitu. Ya, karena sudah tidak punya tangan lagi. Ya. Terjatuh dia jepit dengan leher. Ya. Supaya tidak jatuh itu bendera. Hatta kutil. Ya. Kemudian ditebas lagi dengan kaum muslimin. Sampai jatuh benderanya. Ya. Maka setelah jatuh bendera, wa ba'da an qutila hadzal gulam, saqata liwa 'alal ard wa lam yabqa ahadun yahmiluhu fa baqiya saqitan. Ya. Maka setelah itu tidak ada lagi yang ambil itu bendera dan bendera pun jatuh. Ya. Setelah jatuh itu bendera, nah di situ mulai kacau pasukan kaum musyrikin. Ya. Makin kacau, mereka pun mundur. Jadi sempat mundur mereka, ya sempat kalang kabut. Ya. Tapi kesalahannya nanti kita lihat. Ya. Kesalahannya adalah pasukan pemanah yang di atas gunung itu turun. Nah ini kesalahannya. Ya, karena mereka merasa sudah menang. Ya, sudah isya. Ya. Masih jauh? Kita lanjutkan pekan depan. Ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.